Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferandi Ilyas dengan NPM 202103024 dari Pendidikan Masyarakat kelas A. Di video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa yang diampu oleh Bapak Bayu Adi Laksono. Langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Menurut saudara, mengapa pengalaman bisa berpotensi mendukung dan juga bisa berpotensi menghambat proses belajar? Lalu, jika saudara menjadi tutor atau fasilitator dalam proses pembelajaran orang dewasa, hal apa yang saudara lakukan dalam mengurangi potensi hambatan akibat dari pengalaman warga belajar? Yang pertama, pengalaman berpotensi mendukung proses belajar karena dengan adanya pengalaman, seorang warga belajar bisa belajar dari pengalaman yang sudah dia dapatkan. Dan pengalaman dapat menuntun seorang warga belajar untuk istilahnya belajar berpikir dan bertanggung jawab atas apa yang telah dia pelajari dan lakukan. Nah, selain itu, warga belajar juga bisa saling berbagi atas pengalaman yang telah mereka dapatkan dan belum orang lain dapatkan. Lalu yang selanjutnya, pengalaman berpotensi menghambat proses belajar karena perbedaan pengalaman yang dimiliki warga belajar dapat membuat saya sebagai tutor atau fasilitator tentunya kesulitan dalam merumuskan materi dan metode yang cocok untuk diterapkan kepada warga belajar dalam kegiatan belajar. Nah, hal tersebut tentunya bisa menghambat proses belajar. Lalu, untuk dapat mengurangi potensi hambatan akibat dari pengalaman warga belajar, saya sebagai tutor ataupun fasilitator mestinya akan terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan warga belajar. Karena kebutuhan setiap warga belajar itu kan berbeda-beda. Nah, setelah menemukan kebutuhan warga belajar, saya akan merumuskan tujuan serta materi yang cocok untuk memenuhi kebutuhan setiap warga belajar. Selanjutnya, saya akan merancang pola belajar dengan melihat sejumlah pengalaman warga belajar. Lalu, yang terakhir melaksanakan kegiatan belajar dengan menggunakan metode, teknik, dan sarana belajar yang tepat. Nah, hal yang sudah saya sebutkan tadi tentunya dapat mengurangi potensi hambatan dari pengalaman warga belajar. Selanjutnya, soal nomor 2. Sebagai calon pendidik dalam program pendidikan masyarakat, saudara akan dihadapkan dalam berbagai situasi dalam proses belajar mengajar. Konsekuensi dari berbagai situasi tersebut, saudara juga harus selalu berubah peran dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, jelaskan peran saudara jika kondisinya. Yang pertama, warga belajar yang sangat bergantung. Nah, ketika saya dihadapkan dengan warga belajar yang sangat bergantung dalam kegiatan belajar mengajar, peran saya dalam hal ini yakni saya harus menempatkan diri saya sebagai guru, harus sebagai pelatih atau otoritas yang memang paling menguasai dalam pelajaran. Karena dalam hal ini si murid atau warga belajarnya bergantung, yang disebabkan oleh warga belajar ini memiliki keterbatasan pengalaman, pemahaman, pengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini peran saya harus menjadi pelatih atau guru yang memang memberikan materi secara langsung. Lalu selanjutnya, yang kedua adalah warga belajar mulai tertarik dengan proses belajar. Di sini peran saya tidak lagi sebagai guru. Artinya guru yang memberikan 100% materi, tidak. Tetapi dalam hal ini saya cukup berperan sebagai motivator atau guide untuk yang cukup mengarahkan saja. Jadi ketika mereka sudah memiliki ketertarikan terhadap materi, mereka akan cukup dimotivasi saja ketika belajar. Mereka juga akan mencari materi dan pembelajaran secara pribadi karena memang mereka merasa tertarik dengan konten dan materinya. Selanjutnya adalah warga belajar sudah mulai tertarik dan ikut dalam diskusi. Nah, dalam hal ini peran saya sudah berubah lagi. Dalam hal ini saya hanya perlu menjadi fasilitator saja. Saya cukup memfasilitasi saja. Karena ketika warga belajar sudah terlibat dalam pembelajaran, mereka juga akan secara aktif sendiri mencari materi yang mereka rasa penting. Lalu yang terakhir adalah warga belajar sudah memahami pentingnya materi belajar dan dengan sadar belajar dengan sendirinya. Dengan kata lain, sudah mandiri. Nah, dalam hal ini peran saya hanya menjadi konsultan ketika memang ada permasalahan dalam pembelajaran. Saya hanya memberikan masukan-masukan terhadap warga belajar. Jadi saya harus memastikan dan mengidentifikasi keadaan warga belajar.
Nah, lalu yang selanjutnya ada soal terakhir, soal nomor 3. Dalam posisi pertama ini merupakan posisi di mana kebutuhan dukungan yang sangat tinggi dan kebutuhan pengarahan juga sangat tinggi. Jadi ini merupakan keadaan di mana seorang warga belajar itu benar-benar membutuhkan dukungan serta arahan. Mereka belum sama sekali siap dan mereka juga belum memiliki pengalaman atau pemahaman terhadap materi. Jadi tentunya yang akan saya lakukan adalah memberikan dukungan terlebih dahulu. Dukungan bisa berupa motivasi, dalam bentuk motivasi. Nah, karena dalam kegiatan belajar, dukungan dan motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri warga belajar yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh warga belajar itu dapat tercapai. Lalu selanjutnya memberikan pengarahan kepada warga belajar, pengarahan terhadap bagaimana proses belajar, bagaimana materi yang akan disampaikan, dan lain sebagainya. Karena memang posisi warga belajar di sini memiliki kebutuhan pengarahan yang sangat tinggi. Nah, cukup sekian video kali ini, video pembahasan soal dan jawaban dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih juga kepada Bapak Abayu Adi Laksono selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan orang dewasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.